waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi yang tinggal di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman, dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari yang indah ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di channel YouTube Sema Adonai bersama dengan pembicara kita Bapak Pendeta Dr. Daniel Palungan. Dengan tema kita pada malam hari ini, Roh Kudus pada masa tribulasi. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali terlebih dahulu dengan doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada malam hari yang indah ini. Kami kembali untuk belajar kebenaran firman. Berkati saya Tuhan sebagai moderator untuk memandu acara ini dari awal pertengahan sampai selesai. Berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar, kiranya biarlah mereka bekerja dengan sukacita dan tidak ada halangan. Berkati juga peralatan yang kami pakai, wifi, laptop, handphone, dan semua yang berhubungan dengan pembelajaran firman pada malam hari ini. Biarlah itu semua berjalan dengan baik, tidak ada halangan. Berkati juga hamba-Mu, Bapak Daniel Palungan, sebagai pembicara pada malam hari ini, kiranya tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua pelajaran firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau, Tuhan. Berkati juga channel Sema Adonai yang menjadi corong untuk memberitakan firman-Mu, biarlah semua yang bekerja di dalam tim boleh bekerja dengan sukacita, dan Engkau memberkati semuanya Tuhan Yesus. Baik juga semua kami yang ada di kelas Zoom, di live streaming, dan juga yang mendengarkan nanti di siaran ulang YouTube. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kami, berikan pencerahan kepada kami, agar kami boleh menerima dan mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Persilakan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FPTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FPTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT
Antioquia, TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTTPH di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Tola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua NCT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sistema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Shalom Pak Sam, kabar baik. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kiranya Pak Daniel selalu dalam penyertaan Tuhan di dalam setiap pekerjaan baik pun pelayanannya. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak, terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam cara pembelajaran firman Tuhan Shema Adonai. Nah, malam ini adalah sesi terakhir dari doktrin Roh Kudus, ya. Dan dari sesi-sesi sebelumnya kita sudah belajar banyak hal. Dan pada malam ini kita khusus akan menyoroti tentang karya Roh Kudus pada masa tribulasi. Ini satu nubuatan Alkitab tentang Roh Kudus, ya, apa yang akan dikerjakan di satu masa yang akan datang, yang kapan masa itu akan dimulai, tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa masa itu pasti akan terjadi. Nah, karena itu maka pada malam ini, mau tidak mau saya akan membahas sebuah topik supaya jelas, ya. Yang pertama itu adalah apa tribulasi itu, kemudian apa yang dikerjakan atau bagaimana Roh Kudus berkarya pada masa itu. Nah, banyak channel-channel yang saudara bisa baca, saudara bisa pelajari, karena sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang membahas tentang topik ini, ya, baik di channel-channel pribadi maupun juga di kelompok-kelompok persekutuan seperti pada malam ini. Dan saya ketika membaca atau mengikuti sebagian dari channel-channel itu, terdapat hal-hal yang memang agak berbeda dengan apa yang saya pahami, dan karena itu saya merasa perlu untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu dari sudut pandang yang saya pahami, dan tentu ini berdasarkan data-data Alkitab. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu perlu melihat saman-saman itu, ya, berdasarkan keterangan Alkitab, yaitu bahwa sebelum langit dan bumi ini diciptakan, itu ada periode yang disebut periode kekekalan masa lampau. Ya, periode kekekalan masa lampau itu kita dapat
memberikan satu titik dari sudut pandang manusia sampai pada penciptaan langit dan bumi atau penciptaan terakhir yaitu Adam dan Hawa. Sampai pada masa itu dikategorikan sebagai periode kekekalan masa lampau. Nah, lalu dari jatuhnya Abraham sampai jatuhnya Adam sampai kepada terpanggilnya Abraham, itu disebut juga oleh ahli-ahli teologi sebagai zaman Bapa, di mana Bapa berkarya secara langsung untuk mengatur apa yang terjadi di bumi ini dalam kehidupan manusia. Ya. Kemudian dari Abraham sampai kepada kematian Yesus di atas kayu salib, atau tepatnya sampai pada hari Pentakosta, ya 50 hari sesudah kebangkitan Yesus itu disebut sebagai zaman anak. Dan saya harap ini tidak membuat Bapak Ibu terpengaruh apa itu namanya dispensasionalis, ya, karena ini saya tidak berbicara dari sudut pandang teologi dispensasi, namun saya mengikuti ini berdasarkan apa yang Alkitab katakan, periode-periode yang memang itu merupakan satu basis untuk membangun pandangan teologi dispensasional. Ya, jadi saya tidak bertolak dari buku, tetapi saya bertolak dari Alkitab yang memang kemudian selaras dengan buku itu. Jadi dari Abraham sampai kepada hari Pentakosta itu disebut sebagai zaman anak. Lalu dari hari Pentakosta sampai kedatangan Yesus kembali pada kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya atau untuk mengangkat gerejanya, itu disebut sebagai zaman Roh Kudus atau zaman gereja. Nah, kapan berakhir? Ya, kapan berakhir zaman ini? Itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, itu misteri ilahi yang harus dipercayai, bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan pada saat sangkakala Allah berbunyi, maka Yesus sendiri akan turun dari surga. Orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Orang yang masih hidup sampai pada masa itu akan diubahkan dalam sekejap mata. Lalu bersama-sama dengan orang yang dibangkitkan akan naik ke awan-awan untuk menyongsong Yesus di udara. Nah, jadi itu jelas Alkitab berkata begitu. Tapi detiknya, jamnya, harinya itu tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, sesudah itu ada satu periode yang singkat. Itu disebut sebagai zaman Antikris. Ya, nanti kita akan bahas itu. Nah, sesudah zaman Antikris itu dikatakan bahwa Yesus akan turun ke atas muka bumi ini, menginjakkan kakinya di atas Bukit Zaitun. Jadi tadi itu dia hanya datang di awan-awan, lalu kemudian dia berhenti di sana selama berlangsung masa tribulasi di atas muka bumi ini. Sesudah berakhir masa tribulasi, Yesus akan turun langsung menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini untuk memulai satu zaman baru yang disebut sebagai zaman pemerintahan Kristus di atas muka bumi yang penuh dengan kedamaian selama 1000 tahun lamanya. Nah, ini banyak mengundang kontroversi, banyak pandangan-pandangan di situ, tetapi saya sendiri mempercayai bahwa Yesus akan datang ke dalam dunia ini untuk mendirikan kerajaan mesianik selama 1000 tahun di atas muka bumi. Dan di akhir dari kerajaan itu, langit yang lama, bumi yang lama ini akan dilenyapkan dengan api, dan kemudian akan diciptakan langit dan bumi yang baru. Sehingga masuk di dalam satu periode yang disebut sebagai kekekalan masa yang akan datang. Nah, itu pembagian-pembagian waktu secara global, Bapak Ibu, ya, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab yang saya pelajari, ya.
Terlepas saudara setuju atau tidak setuju, itu urusan saudara, tetapi ini adalah pandangan yang saya temukan dari dalam Alkitab, dan ini menjadi keyakinan saya bahwa periode-periode waktu ini sudah tetap seperti itu. Nah, kita akan zoom ini yang periode zaman antikris ini, untuk saudara bisa mengenali, karena banyak pembicara-pembicara yang tidak memberikan satu deskripsi secara spesifik terhadap periode ini, sehingga mereka menganggap bahwa kesusahan itu merupakan zaman antikris. Nih. Nah, ini kita zoom ya. Di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Itu adalah nubuatan yang disampaikan oleh Daniel mengenai Yerusalem. Yaitu mulai dari dikeluarkannya dekret Raja Artasasta untuk kembali membangun tembok Yerusalem yang dipimpin oleh Nehemia. Itu merupakan titik awal penggenapan dari nubuatan Daniel ini, yaitu 70 kali 7 masa. Ya, 70 kali 7 masa yang terbagi di dalam 3 periode. Periode pertama itu adalah 7 kali, supaya jangan terbalik. Apakah 7 kali 7 atau 62 kali? Saya baca dulu ya supaya lebih jelas. Ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, ya ini ketika dikeluarkannya keputusan Raja Persia, ya Raja Persia untuk kembali membangun kota Yerusalem, itu disebut sebagai titik awal, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa. Nah, jadi pertama itu 7 kali 7 masa. Kemudian ada 62 kali 7 masa. Jadi akhirnya 49 kali 7 masa itu sudah selesai. Ya. 62 kali 7 masa, lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesukaran. Nah, sesudah 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang raja yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah ini yang terakhir ini, 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, nah makanya 7 masa ini dibagi 2 nih. Ya, saudara lihat di layar ini dibagi 2. Ya. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban ratapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa pembinasa itu. Nah, jadi itu dasar Alkitab untuk membagi 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, dan 1 kali 7 masa. Nah, 1 kali 7 masa ini itu terpisah periode waktunya, kejadiannya dari 7 kali 7, 62 kali 7.
Nah, 1x7 masa ini akan terjadi di masa yang akan datang, karena itu dia mengisahkan tentang sesuatu keadaan yang sangat berbeda. Dan di dalam Alkitab itu terlalu banyak ayat yang menjelaskan tentang peristiwa ini. Nah, ini karena saya tidak sedang membahas doktrin eskatologi, maka saya tidak akan membahas itu secara detail. Saya akan memperkenalkan saja untuk Bapak Ibu melihat bahwa yang dimaksud dengan masa tribulasi itu, the Great Tribulation, bukanlah tribulasi atau kesusahan-kesusahan biasa. Makanya disebut sebagai masa kesukaran besar. Jadi dari channel-channel yang saya baca yang mengatakan bahwa telah berlangsung bagi gereja masa kesukaran yang besar itu keliru. Karena yang dimaksud dengan kesusahan besar itu hanya akan berlangsung selama 7 tahun yang sudah ditetapkan menurut nubuatan Daniel, dan itu akan berlangsung dengan kualifikasi yang tertentu. Nah, ini contohnya. Nah, di mana dunia ini akan berada di bawah satu kekuasaan dengan menguasai 3 bidang utama, menguasai bidang politik, menguasai bidang agama, ekonomi, dan menguasai bidang agama. Jadi, kalau antikris itu sudah datang ke dalam dunia ini, maka indikasi yang nyata, indikator yang real adalah bahwa tidak ada lagi pemerintahan bangsa-bangsa, tetapi seluruh dunia ini ada di bawah satu komando. Nah, karena itu maka yang disebut antikris di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 itu bukanlah antikris yang memerintah pada zaman kesusahan besar itu. Karena yang dimaksud dengan antikris di dalam 1 Yohanes 2:20 ini adalah orang-orang yang sekarang ini dengan terang-terangan menentang Yesus. Atau saya bacakan mulai dari ya. Anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Nah, seorang antikris akan datang. Menunjuk kepada satu orang. Ya. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Nah, sekarang ini banyak antikris. Di mana-mana, di segala benua, di segala bangsa, ada antikris-antikris. Tetapi antikris-antikris itu bukanlah seorang yang dimaksud. Karena seorang yang dimaksud sebagai antikris di sini adalah pemimpin tunggal yang akan menguasai seluruh bumi dengan mengendalikan politik, mengendalikan ekonomi, dan mengendalikan agama. Maka tidak ada orang yang bisa menjual dan membeli kecuali mereka yang punya tanda 666. Nah, jadi jangan sampai sudah terkecoh dengan pemaparan-pemaparan di dunia maya sekarang itu yang mengatakan sekarang zaman antikris itu sudah berlangsung, karena di mana-mana sekarang itu sudah berlangsung, sudah banyak bermunculan antikris-antikris. Ya, ini bukan masa kesusahan besar. Ya, memang ada antikris-antikris, tetapi antikris yang dimaksud sebagai penguasa tunggal itu adalah satu orang, bukan banyak orang. Ya, jadi itu satu indikasi yang Bapak Ibu harus kenal supaya jangan sampai mengatakan bahwa zaman antikris itu sudah berlangsung sekarang ini. Nah, ini saya mau sebutkan ini beberapa istilah di dalam Alkitab ya, yang berkaitan dengan masa itu. Berikut ayat-ayatnya. Zaman penggenapan nubuatan Daniel, hari kesusahan Yakub, hari Tuhan, hari di mana Tuhan akan melaksanakan penghukuman, zaman pencurahan murka Allah, hari malapetaka yang tiada tara, yaitu
banyak sekali. Kemudian hari penghukuman Tuhan, masa penganiayaan orang-orang kudus. Nah, kata orang kudus di sini, Bapak Ibu, jangan serta-merta dikatakan itu gereja, tapi orang-orang kudus di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Yang masa di mana terjadi kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Terjadi perubahan sistem tata surya. Ya, akan ada gejolak sistem tata surya. Dan itu kemudian hari kesusahan Yakub. Hari kesusahan Yakub 2 kali. Nah, jadi ada 9. Ya, nama-nama yang dipakai dalam Alkitab untuk zaman yang satu periode di dalam peta zaman itu, yaitu zaman antikris. Nah, jadi itu yang pertama yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa sekarang ini belum berlangsung yang disebut sebagai zaman antikris atau zaman kesusahan besar. Belum berlangsung. Itu masih akan menunggu waktunya di masa yang akan datang. Ya, karena baik di dalam Yohanes maupun juga di dalam Daniel itu dikatakan masa yang akan datang. Nah, jadi dengan itu maka kita sudah bisa mengetahui sekarang yang dimaksud dengan pekerjaan Roh Kudus pada masa tribulasi itu berbeda dengan pekerjaan Roh Kudus pada zaman gereja. Periodenya maksudnya. Periode gereja, periode antikris. Itu dua periode yang berbeda. Jadi tidak bisa serta-merta di dalam zaman gereja sekarang ini berlangsung zaman antikris. Itu tidak bisa. Karena masa itu harus bergantian. Sesudah berakhir zaman gereja, maka baru dimulai yang namanya zaman antikris. Nah, ini saya mau sampaikan ini dulu ini supaya Bapak Ibu bisa lebih pasti bahwa sekarang bukanlah zaman antikris. Ya. Yang pertama adalah unik. Unik artinya satu-satunya. Tidak ada satu keadaan yang sama baik sebelum maupun sesudahnya. Dan saya bacakan beberapa ayat. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Anak-anak bangsamu di sini adalah bangsanya Daniel, yaitu bangsa Israel. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Nah ini, kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Jadi itu keunikannya di situ. Maka ada ayat yang dikutip oleh salah satu pembicara bahwa zaman antikris itu seperti yang terjadi di kitab Kisah Para Rasul, itu keliru besar. Karena apa yang terjadi di kitab Kisah Rasul itu adalah satu peristiwa yang masih biasa. Itu sesuatu yang wajar dialami oleh anak-anak Tuhan. Tetapi yang dinubuatkan oleh Daniel ini adalah satu peristiwa, satu keadaan yang penuh dengan penderitaan yang tidak ada taranya baik sebelum maupun sesudahnya. Nah, tetapi waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu Israel. Ya, jadi pemain utama nanti di dalam masa tribulasi itu adalah Israel, dan dia akan diluputkan oleh Tuhan dari kesengsaraan itu. Dalam Yoel 2. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Nah, jadi jelas di sini Daniel dan Yoel sudah sepakat bahwa peristiwa yang akan terjadi pada masa kesukaran besar itu adalah peristiwa yang tiada taranya. Nah, dikatakan juga oleh Tuhan Yesus, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat.
ya, siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, itulah sifat keunikan dari masa tribulasi. Suatu kesusahan yang tiada tara yang akan berlangsung di atas muka bumi ini. Nah, sifat yang kedua adalah universal. Universal artinya tidak lokal. Nah, makanya peristiwa Ambon, peristiwa Poso, peristiwa Situbondo, ya, itu bukanlah masa tribulasi. Peristiwa Ambon, Poso, Situbondo itu sama seperti yang dialami oleh anak-anak Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Makanya kitab Kisah Para Rasul mengisahkan bukan peristiwa the Great Tribulation, tetapi itu adalah persoalan-persoalan biasa yang akan dialami oleh gereja sepanjang segala zaman. Nah, tetapi nanti kalau antikristus sudah memerintah, nah ini. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Nah, kata seluruh dunia itu tandai besar-besar di situ. Bahwa tidak ada satu tempat yang luput ketika Tuhan mencurahkan murka atau mendatangkan hari pencobaan itu ke atas muka bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi tuh. Sampai ke ujung bumi. Sekarang ini terjadi peperangan di Timur Tengah dan itu terlokalisir. Belum menyeberang ke Eropa, belum menyeberang ke Asia, belum menyeberang ke Amerika apalagi. Jadi apa yang terjadi di Timur Tengah itu bukan masa tribulasi, bukan. Karena nanti ketika Tuhan sudah mendatangkan waktu itu, maka seluruh bumi itu tidak akan terluput. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Ya. Maka pada hari itu akan berkelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan. Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Itu Yeremia. Nah, jadi seluruh bumi. Dari satu ujung bumi ke ujung bumi yang lain. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Nah, jadi masa tribulasi adalah masa di mana Tuhan menghukum bumi dan semua orang-orang yang ada di atas. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di atas. Yesaya 26 ayat. Nah, jadi itulah saudara-saudara ya penjelasan Alkitab yang menjelaskan bahwa masa tribulasi itu bukan sekarang, tapi masa tribulasi itu ada satu tempat di waktu yang akan datang dan kita sedang menuju ke sana. Jangan ditarik keadaan itu untuk masuk ke dalam zaman gereja, karena zaman gereja adalah zaman anugerah di mana Tuhan penuh dengan kemurahan untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh keselamatan. Nah, jadi saudara, dari penjelasan singkat ini saya sudah berani simpulkan dan saudara harus percayai bahwa yang dimaksud dengan masa tribulasi itu adalah satu periode waktu di mana seluruh bumi ini akan berada di bawah kesusahan yang sangat teramat besar oleh karena Tuhan sendiri yang akan mencurahkan murkanya ke atas muka bumi ini atas seluruh oleh karena kejahatan orang-orang yang tidak percaya. Nah, jadi dari sini saya memberikan satu
tambahan di sini bahwa karena ini penghukuman dari Tuhan bagi dunia, berarti gereja sudah tidak ada di atas muka bumi. Karena gereja tidak akan pernah dimurkai Allah. Karena gereja adalah kumpulan orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena Yesus sudah mati bagi mereka, maka mereka itu akan dibebaskan dari penghukuman yang akan datang, dari murka yang akan datang. Sudah baca itu di dalam kitab Timotius dan juga di dalam kitab Tesalonika. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu penjelasan tentang masa tribulasi. Nah, kita masuk kepada periode yang poin yang kedua yang saya bahas pada malam ini, yaitu apa yang dikerjakan Roh Kudus. Ya. Nah, rupanya ini ada slide di sini yang menjelaskan tentang apakah gereja masih ada ketika masa kesusahan besar atau ketika Antikris itu berkuasa. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Sini ada penjelasan Rasul Paulus tentang apa yang menahan sehingga Antikris itu belum bisa bekerja secara leluasa. Ya. Ada yang masih menahan. Saya bacakan dulu dari ayat yang ke-6 ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Yang dimaksud di sini adalah dari ayat yang kedua. Atau saya baca dari ayat yang pertama. Nanti saya akan baca ke situ ya. Jadi masih ada yang menahan dia sehingga dia belum bisa bekerja secara leluasa. Sehingga baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka itu baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, jadi pendurhaka itu adalah antikris, penguasa tunggal yang akan mengendalikan seluruh bumi, ya, seluruh bumi selama periode antikris yang 1x7 masa nubuatan kitab Daniel. Nah, sekarang ini masih ada yang menahan. Nah, apa yang menahan itu? Ada dua penafsir di situ. Penafsiran maksud saya, dua penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa yang menahan itu adalah Roh Kudus. Jadi selama Roh Kudus masih ada di atas muka bumi ini, maka Antikris belum akan bisa bekerja. Tetapi saya tidak sependapat dengan itu. Karena Roh Kudus itu tidak akan pernah ada satu detik pun, ya, Roh Kudus tidak akan pernah ada satu detik pun di mana dia tidak hadir di satu tempat, di satu waktu. Kalau sampai Roh Kudus itu disingkirkan atau diangkat dari atas muka bumi, itu berarti bumi ini tanpa Roh Kudus, bumi ini hampa Roh Kudus. Dan itu berarti kemahadiran Roh Kudus itu dipertanyakan. Nah, itu dasar keberatan saya bahwa yang dimaksud penahan di sini adalah Roh Kudus. Yang pertama. Yang kedua, konteks tidak mendukung. Kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6 atau sampai ayat terakhir perikop ini, ayat yang ke-12,
Tidak ada indikasi adanya Roh Kudus dibahas di dalam teks itu. Tetapi yang jelas dibahas itu di dalam ayat 1. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Dan tentang terhimpunnya kita dengan Dia. Nah, terhimpunnya kita dengan Dia itu artinya gereja dan Yesus itu bertemu, berkumpul bersama-sama. Nah, ini penafsiran saya dan ini tidak bisa diragukan bahwa yang dimaksud dengan terhimpunnya kita dengan Yesus di sini adalah pengangkatan gereja. Karena gereja akan diangkat dari atas muka bumi, kemudian menyongsong Tuhan di awan-awan, lalu sesudah gereja diangkat dari atas muka bumi, baru di bumi ini antikris itu diberi kesempatan untuk merajalela selama 7 tahun, ya, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya, belum datang sekarang ini, masih jauh ke depan. Ya. Nah, jadi yang menahan, ya, di dalam ayat yang ke-6 tadi itu adalah gereja. Jadi selama gereja masih ada di tengah-tengah dunia ini, maka selama itu antikris belum bisa berkuasa. Tetapi begitu gereja diangkat, saat itu juga antikris mengambil alih kekuasaan di atas muka bumi ini untuk mengendalikan segala sistem yang berlangsung di antara umat manusia. Nah, jadi saudara, dengan demikian maka kalau saya baca dalam apa tadi itu di dalam Perjanjian Lama tadi itu bahwa gereja itu tidak akan dihukum oleh karena umat Tuhan itu disingkirkan lebih dulu, maka di dalam Perjanjian Baru juga jelas mengatakan bahwa gereja tidak akan masuk ke dalam masa di mana Tuhan mencurahkan murkanya ke atas muka bumi. Nah, gereja di sini Bapak Ibu perlu dipahami, ini bukan denominasi, bukan HKBP, bukan GKJ, bukan GBI, bukan GPDI, bukan Gereja Katolik, Roma Katolik. Tetapi yang dimaksud gereja di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Dia secara pribadi. Ya, itu yang akan diangkat. Nah, sesudah mereka itu diangkat, barulah antikris itu berkuasa di atas. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu sudah tangkap 2 poin itu, ya. Yang pertama bahwa zaman antikris itu adalah satu periode yang menempati waktu tertentu di dalam sejarah umat manusia. Dan yang kedua, bahwa ketika peristiwa itu terjadi atau ketika zaman itu tiba, maka gereja sudah tidak ada di atas muka bumi. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Memang saudara, masa tribulasi ini data-data tentang Roh Kudus itu tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Tetapi dari indikasi-indikasi seperti yang terjadi di dalam zaman gereja, dengan itu kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa di tengah-tengah masa atau berlangsungnya kesusahan yang besar itu, ternyata Roh Kudus berkarya secara ajaib sehingga terjadi hal-hal yang seperti juga yang kita lihat pada zaman Roh Kudus atau zaman gereja. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 7.
ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Nah, ini kita sudah masuk di dalam masa tribulasi ya Bapak Ibu ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua keturunan Israel. Nah, keturunan Israel. Berarti yang masuk kepada masa tribulasi itu adalah bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa yang tidak masuk kategori gereja. Di situ bisa ada orang Kristen, di situ bisa ada agama-agama lain. Pokoknya orang yang bukan bangsa Israel tetapi dan tidak percaya kepada Yesus, maka mereka itu akan masuk ke dalam masa tribulasi bersama-sama dengan bangsa Israel. Jadi, yang disebut sebagai umat Tuhan di dalam masa tribulasi itu bukan gereja, tetapi umat Tuhan pada masa tribulasi itu adalah bangsa Israel. Nah, dari bangsa Israel itu kemudian pertama-tama dipilih, ditetapkan 144.000 orang. Nah, orang-orang ini tentu mereka percaya. Karena mereka percaya, maka mereka dimeteraikan menjadi milik Allah. Nah, percaya kepada Yesus. Mereka baru sadar, mereka baru insaf ketika mereka masuk pada masa itu, baru mereka mau membuka hati untuk menerima Yesus. Nah, ini Yesaya pasal 9 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam ini. Bentuk pemeteraiannya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Nah, jadi 144.000 ini sudah dinubuatkan dan mereka itu diberi tanda T pada dahi mereka. Dan ketika pemusnahan itu lewat, maka orang-orang yang memiliki tanda pada dahi mereka ini itu tidak ikut mengalami penganiayaan. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa ada orang-orang Israel yang baru akan membuka hati menerima Yesus, beriman kepada Allah yang sungguh ketika mereka telah masuk pada masa tribulasi. Nah, di dalam Sakaria pasal 12 ayat yang ke-10, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud. Nah, keluarga Daud artinya bangsa Israel dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Jadi bangsa Israel ini baru akan sadar akan kesalahan mereka, baru kemudian mereka menoleh kepada Yesus yang mereka telah bunuh itu ketika hari itu tiba, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal dan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak
sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Nah, di dalam pasal 13 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri. Jadi ternyata memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab bahwa bangsa Israel ini baru akan menerima Yesus itu pada saat mereka masuk di masa tribulasi. Nah, kalau kita baca ayat-ayat ini Bapak Ibu, bahwa ada terjadi satu pertobatan yang besar. Perpalingan orang-orang berdosa, khususnya bangsa Israel, itu kembali kepada Tuhan. Justru pada hari atau pada zaman Antikris. Ya nanti saya akan sampaikan dulu. Tapi kita baca juga satu bagian Alkitab lain. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9 dan 10. Kemudian daripada itu sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Ya, jadi dari segala bangsa berdiri di hadapan takhta anak domba itu, mereka menaikkan satu puji-pujian berkata, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan mereka memuji Allah yang duduk di atas takhta itu, dan juga mereka memuliakan anak domba yang ada di sebelah kanan Allah itu. Ayat yang ke-14. Maka kataku kepadanya, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Jadi di sini Rasul Yohanes diperlihatkan keadaan akhir dari masa tribulasi itu. Bahwa di akhir masa tribulasi itu ternyata ada begitu banyak orang yang beroleh selamat. Ya, beroleh selamat. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah, jadi mereka bangsa Israel, mereka bangsa-bangsa lain itu kemudian mereka diselamatkan pada masa tribulasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kita baca dua ayat. Ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, jadi dua bagian Alkitab di atas yang saya sudah bacakan itu, ya dalam Perjanjian Lama juga dalam kitab Wahyu itu, bahwa ada sejumlah besar orang yang kemudian percaya kepada Yesus, meratapi segala kejahatan karena mereka telah membunuh Yesus, lalu mereka berpaling bertobat kepadanya. Kemudian ada orang dari segala bangsa yang mengenakan jubah putih oleh karena mereka telah mencucinya dengan darah anak domba. Berarti orang-orang ini percaya kepada Yesus. Dan apa yang membuat mereka percaya itu? Berpatokan kepada 1 Korintus 12 ayat 3. Itu adalah karena Roh Kudus. Jadi saya sudah katakan tadi di awal bahwa
Roh Kudus itu tidak akan pernah diangkat dari atas muka bumi, tidak akan pernah disingkirkan dari bumi. Karena kalau sampai itu terjadi, maka kemahahadiran Roh Kudus itu terbantahkan, dan dengan demikian berarti Roh Kudus itu bukan Allah. Karena Allah itu maha hadir, maka Roh Kudus hanya bisa disebut sebagai Allah kalau dia maha hadir. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu Allah, dan karena itu Roh Kudus itu maha hadir. Tidak pernah ada satu masa, tidak pernah ada satu detik di mana Roh Kudus tidak hadir. Nah, jadi sebagaimana Roh Kudus sekarang ini hadir di dalam gerejanya di tengah-tengah dunia ini, demikian juga nanti. Ya, ini penafsiran, tetapi ini tidak akan mungkin bisa dibantahkan. Demikian juga nanti pada masa tribulasi, Roh Kudus itu akan beroperasi secara ajaib di dalam hati bangsa Israel dan hati bangsa-bangsa, yang kemudian membuat mereka mengaku bahwa sungguh Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44-45 berkata begini. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada. Nah, jadi Roh Kudus bekerja sekarang ini untuk membawa orang-orang datang kepada Yesus. Bapa juga bekerja sekarang ini ya untuk membawa orang datang kepada Yesus. Maka pada zaman Antikris juga Roh Kudus akan bekerja. Bapa akan bekerja melalui Roh Kudus untuk membawa bangsa Israel berpaling kepada Tuhan, dan membawa bangsa-bangsa juga untuk berpaling kepada Tuhan. Nah, itu dasar pertama untuk saya katakan bahwa pada zaman Antikris itu Roh Kudus masih terus bekerja. Karena apa? Karena akan ada begitu banyak orang yang berpaling, bertobat, menyesali dosa-dosa mereka di hadapan Yesus. Nah, kita akan membaca beberapa ayat lagi yang secara terang-terangan mengatakan bahwa pada zaman kesusahan besar itu Roh Kudus akan bekerja. Nah, pertama dulu kita buka dari Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Hari Tuhan, nah ini menunjuk kepada satu masa di mana Tuhan akan menyatakan kuasanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak mulai laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari. Nah, ini dimulai dari hari Pentakosta dan seterusnya Roh Kudus itu akan terus bekerja sehingga kita melihat akan ada manifestasi Roh Kudus di mana-mana di sepanjang sejarah gereja di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena sejak hari Pentakosta Roh Kudus diturunkan ke atas muka bumi, dan itu akan terus berlangsung di atas muka bumi sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sesudah itu. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Ayat yang ke-30 menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa tribulasi. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkannya. Itu tadi di dalam kitab yang sudah kita baca di Perjanjian Lama itu, di Yeskel itu, ya. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, jadi kita melihat dari nubuatan Nabi Yoel ini bahwa akan ada kesusahan yang besar. Tetapi dari tengah-tengah kesusahan yang besar itu akan ada orang-orang yang kemudian berseru. Ya, berseru, memanggil nama Tuhan. Dan dikatakan mereka itu akan dilepaskan dari kesusahan besar itu. Akan dilindungi pada masa kesusahan besar itu. Dan mengapa mereka itu berseru? Karena Nabi Yoel mengatakan bahwa aku akan mencurahkan roh. Nah, roh itu akan bekerja mulai dari hari Pentakosta sampai kepada masa tribulasi. Jadi Roh Kudus pada masa tribulasi akan membuat orang-orang Israel bertobat dan membuat bangsa-bangsa lain juga berpaling kepada Tuhan. Nah, kemudian dikatakan di dalam Wahyu, ya, Wahyu pasal 4 ayat yang kedua. Nah, ini sudah masuk di dalam hari-hari di mana masa tribulasi itu berlangsung. Ya, karena kitab Wahyu ini sebagian besar pasalnya itu mengisahkan tentang hal-hal yang terjadi pada masa tribulasi. Wahyu 4 ayat 2, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah takhta berdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana Rasul Yohanes memperlihatkan bahwa pada masa tribulasi itu Roh Kudus akan menyingkapkan misteri-misteri di dalam kerajaan surga sehingga manusia bisa melihat, manusia bisa merasakan bagaimana kebesaran dan kedahsyatan Tuhan itu. Dan di sini Yohanes menyatakan itu bahwa karena roh meliputi dia, maka dia dapat melihat takhta di surga itu dan orang yang duduk di atas. Ini ada referensinya. Ini diambil dari Yoel ke-1 ayat yang ke-26. Sudah dinubuatkan itu. Nah, kemudian Roh Allah memanifestasikan diri sebagai kilat dan guru. Di dalam ayat yang kelima. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ke-7 roh. Nah, ke-7 roh di sini bukan bilangan ini. Ke-7 roh di sini adalah kesempurnaan Roh Kudus yang nyata di hadapan Allah dan nampak kepada segala bangsa di atas muka bumi. Ini berarti saudara bahwa kehadiran Roh Kudus pada waktu itu tidak dibatasi surga dan bumi. Tetapi sebagaimana dia nyata di surga, maka demikian juga Roh Kudus itu akan nyata di atas muka bumi pada masa tribulasi. Ya. Jadi Wahyu yang mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa pada masa tribulasi itu jelas menyatakan di sini bahwa Roh Kudus itu akan berkarya, akan bermanifestasi di hadapan bangsa-bangsa dan khususnya bangsa Israel, sehingga kemudian mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ini adalah Yesus, ya, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang
diutus ke seluruh bumi. Nah, jadi pada masa tribulasi, Roh Allah itu menjelajah seluruh bumi. Jadi tidak terbatas pada zaman gereja, tetapi pada zaman antikris juga itu Roh Kudus menjelajah seluruh bumi. Ini ada ayatnya. Dari Yesaya pasal 53 ayat 7. Oh, ini berbicara tentang Yesus, ya. Berbicara tentang Yesus yang dianiaya. Kalau Zakaria 4, ini. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 itu adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Yang dipakai istilah dalam kitab Zakaria itu sebagai mata Tuhan. Itu Roh Allah yang menjelajah seluruh bumi sehingga banyak orang yang akan kemudian mengalami perubahan hidup menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Ini Roh berbicara secara langsung pada masa itu. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh. Jadi, Roh itu ada di surga, tetapi menyatakan kehadirannya di atas muka bumi. Sehingga dia berbicara kepada manusia di atas muka bumi, ya. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sekarang ini bukan tahun 2024 nih, ya. Tapi sekarang ini adalah pada masa berlangsungnya zaman antikris, di mana banyak orang yang dibunuh. Orang-orang yang percaya kepada Yesus akan dikejar-kejar, ditangkap, dibunuh. Nah, mereka yang mempertahankan imannya sampai kepada helahan nafas atau tarikan nafas yang terakhir, mereka itu diselamatkan. Karena itu dikatakan barang siapa yang setia sampai akhir, mereka itu akan diselamatkan. Nah, di sini ya Roh berkata bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh. Nah, jadi kata Roh berarti Roh itu beroperasi, bekerja pada zaman antikris supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, jadi selesai kita melihat di situ bahwa masa tribulasi memang adalah masa di mana antikris yang berdaulat di atas kita. Tetapi kedaulatan dari antikris itu masih tetap berada di bawah kontrol daripada Allah, daripada Tritunggal, ya, baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus. Ya, jadi di dalam kitab Wahyu ini jelas dibedakannya yang duduk di atas takhta, kemudian Anak Domba dan Roh Allah. Jadi Tritunggal begitu terang benderang di dalam kitab Wahyu. Nah, ketiga pribadi ini mengendalikan antikris itu, sehingga antikris itu baru akan beroperasi atau melaksanakan niatnya itu pada saat diberikan tanda dari Tuhan. Masa yang suka. Tetapi bukan berarti tidak ada peluang keselamatan di sana. Terjadi pertobatan yang masif. Namun perbedaannya adalah bahwa mereka tidak cukup percaya kepada Tuhan pada masa tribulasi.
Mereka percaya kepada Yesus itu satu. Sama seperti kita sekarang ini percaya kepada Yesus selamat. Tetapi mereka percaya kepada Yesus tidak cukup. Mereka harus membuktikan kepercayaan atau iman mereka itu dengan merelakan diri untuk disiksa, untuk dianiaya, bahkan kemudian untuk dibunuh. Dan karena itu di sini dikatakan perbuatan-perbuatan mereka pada masa tribulasi itu diperhitungkan untuk memperoleh selamat. Karena itu keselamatan pada zaman gereja hanya iman saja, tetapi keselamatan pada masa tribulasi itu iman plus. Tetapi dua-duanya dikerjakan baik oleh Yesus maupun oleh Roh Kudus. Jadi yang kita mau soroti khusus pada malam ini adalah bahwa Roh Kudus itu berkarya pada zaman antikris pada masa tribulasi, sehingga ada begitu banyak orang yang tidak terhitung banyaknya yang diselamatkan, yang dilihat oleh Yohanes pada Wahyu pasal 7 ayat yang ke 9, 10 dan ayat yang ke. Nah, jadi saudara, itu adalah karya Roh Kudus. Ya, saya bacakan ini Wahyu yang tadi itu ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat bahwa memang keselamatan itu terjadi pada zaman antikris secara masif, dan itu terjadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan anak domba Allah, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya, jadi mereka berkumpul menaikkan pujian. Lalu dalam ayat yang ke-14, dari manakah mereka itu datang? Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah, jadi dengan adanya keselamatan pada masa tribulasi itu, maka itu diyakini, saya percayai, dan memang Alkitab, kitab Wahyu juga menyatakan itu oleh karena kehadiran Roh Kudus untuk membuat mereka insaf akan dosa-dosa mereka, kemudian mereka memandang kepada Yesus yang adalah penebus yang telah mencurahkan darahnya yang suci di kayu salib untuk menebus mereka yang percaya. Nah, demikianlah Bapak Ibu ya, memang keterangan Alkitab tentang Roh Kudus pada masa tribulasi dan apalagi pada masa kerajaan 1000 tahun itu sangat sedikit, tetapi dengan beberapa ayat yang dinyatakan dalam perjanjian lama kemudian ditegaskan di perjanjian baru dan juga di dalam kitab Wahyu sendiri, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa tribulasi itu Roh Kudus masih bekerja untuk membuat orang berpaling kepada Tuhan. Nah, demikianlah sesi terakhir dari sesi pembelajaran tentang doktrin Roh Kudus ini. Kiranya apa yang saya sudah paparkan dari awal sampai akhir itu memberikan kepada Bapak Ibu satu pemahaman yang mendasar, biblikal, kemudian secara komprehensif, sehingga tidak sepotong-sepotong Bapak Ibu tangkap, tetapi memahami doktrin Roh Kudus itu secara menyeluruh, dan dengan demikian saudara tidak mudah untuk disesatkan atau diajar secara keliru oleh orang-orang yang pemahamannya itu terbatas pada ayat-ayat tertentu saja. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong. Saya kembalikan kepada moderator kita, Bapak Sam. Amin. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab atau sharing, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Semadonai ke depannya ya.
Ya, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Baik, untuk kelas lanjutan setelah kelas ini masih ada ya Bapak Ibu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, dan itu adalah kelas terakhir, kelas pembelajaran terakhir di Semadonai. Dan kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan dan sudah masuk seri yang ke-7. Dan untuk malam ini adalah sesi yang kedua dari kelas buku sejarah penebusan. Dan temanya adalah tujuan Eksodus dan penegasan perjanjian. Diambil dari Nats Kejadian 15 ayat 16, dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya besok di hari Sabtu 24 Agustus 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Semadonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang kesehatan dan dengan tema prinsip diet ala Alkitab. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Dr. Angela Wina dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya masih ada kelas terakhir ya Bapak Ibu di Semadonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani ya Bapak Ibu, dan itu adalah sesi yang ke-11 dengan tema Word Structure Shores. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Semadonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu, untuk renungan pagi Semadonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu, channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan Sema Adonai yang akan dilakukan atau ditayangkan untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita berikan waktu untuk bertanya karena penjelasan doktrin Roh Kudus sudah berakhir pada malam hari ini. Dipersilakan yang pertama Ibu Aling. Iya, terima kasih Pak Sam. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Ya, ya Pak, saya mau menanyakan yang mengenai pada masa tribulasi itu kan tadi ada disebutkan yang akan masuk itu adalah bangsa Israel ya Pak, yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu kemudian sejumlah besar orang yang kemudian jadi percaya ya Pak kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Yesus juga sebagai juru selamat. Nah, waktu pengangkatan sebelum masa tribulasi itu kan tadi Bapak bilang bahwa yang diangkat adalah gereja ya Pak. Gereja itu bukan berarti bangunannya, berarti gereja itu kan adalah umat Tuhan sendiri ya Pak yang percaya. Nah,
dari segitu banyaknya umat Tuhan, kan, tidak semua sungguh-sungguh ya, Pak. Pasti ada yang namanya Kristen KTP, Kristen suam-suam kuku. Nah, mereka-mereka ini, eee, akan masuk pada masa tribulasi kah? Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Pak Daniel untuk penjelasan. Tuhan berkati. Iya, terima kasih Bu Ali. Ya, jadi memang ini apa ya, pembahasan kita pada malam ini memang tipis antara masa tribulasi atau doktrin Roh Kudus. Ya, tekanan kita itu pada malam ini adalah doktrin Roh Kudus, namun tidak terpisahkan dari Mhm. masa tribulasi itu. Nah, siapa yang masuk kepada masa tribulasi? Itu adalah manusia yang tidak masuk kategori gereja. Dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala agama. Tidak peduli di agamanya Kristen. Karena yang disebut gereja dalam konteks akhir zaman itu Bapak Ibu, hanyalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah lahir baru, sungguh-sungguh telah menerima Yesus secara pribadi, meninggalkan dosa, bertobat dari segala dosa. Itu yang disebut sebagai gereja. Maka gereja dalam konteks akhir zaman itu bukan gedung, bukan katedral, bukan gedung-gedung yang harganya ratusan miliar, itu bukan. Tetapi yang diangkat di sini gereja dalam arti persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, tetapi semua orang Kristen mengaku diri gereja. Nah, nanti ada saringan lagi. Tidak semua orang Kristen masuk surga. Tidak semua orang Kristen termasuk gereja. Karena yang disebut sebagai gereja tubuh Kristus itu hanyalah orang-orang yang hidup, orang yang tobat, orang yang terima Yesus secara pribadi, yang memberi diri terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus itu disebut sebagai gereja. Nah, orang-orang itulah yang akan diangkat. Yang sekedar Kristen, yang sekedar aktif gereja tetapi tetap juga aktif di dalam dosa, ya mereka akan tertinggal. Dan mereka itu akan masuk ke dalam masa tribulasi. Itulah yang disebut di dalam bacaan kita tadi itu bangsa-bangsa. Sehingga di situ ada bangsa Batak, ada bangsa Toraja, ada bangsa Jawa. Sekalipun dia Kristen. Ya kan? Kenapa? Karena kekristenan itu kekristenan agama. Nah, tapi itu sebenarnya hanya latar belakang dari pembahasan kita pada malam ini. Karena yang kita mulai perhatikan itu adalah Roh Kudus. Nah, sehingga orang-orang yang tadinya masuk pada masa tribulasi tidak percaya atau tidak menerima Yesus itu, pada masa tribulasi baru mereka terima Yesus. Nah, siapa yang membuat mereka terima Yesus pada masa tribulasi? Itu dengan data-data ayat-ayat yang kita sudah bahas. Itu adalah karya Roh Kudus. Maka ada pertobatan yang masif di dalam masa tribulasi. Bangsa Israel awalnya 144.000 ini adalah hamba-hamba Tuhan yang kemudian pergi memberitakan Injil, lalu melalui penginjilan mereka itu Israel bertobat. Ya, memang tidak dijelaskan apakah seutuhnya bangsa Israel, tetapi yang pasti bahwa sebagian besar bangsa Israel itu kemudian menjadi bertobat, terima Yesus, dan juga kemudian menjangkau bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Nah, jadi Roh Kudus itu bekerja secara giat, sama seperti sekarang ini di masa tribulasi. Nah, jadi ini satu peringatan bagi kita kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam mempelajari doktrin akhir zaman ini adalah supaya kita jangan sekedar menjadi orang Kristen agamawi. Tidak sekedar aktivis gereja, tetapi betul-betul kita menghidupi Alkitab itu dengan serius. Dengan demikian, katakanlah kalau malam ini Tuhan Yesus datang, maka malam ini kita diangkat. Tapi kalau malam ini Yesus datang dan kita masih hidup di dalam kehidupan yang tanpa Yesus, ya kita tinggal walaupun kita aktivis gereja on-site, aktivis gereja online. Itu maksudnya gitu, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik, terima kasih Pak Daniel untuk pencerahannya. Sekarang saya paham. Ya, Tuhan berkati Pak. Saya kembalikan kepada Pak Sam. Ya,
Terima kasih Bu Aling atas partisipasinya. Satu pertanyaan dari saya Pak Daniel, masih ada waktunya. Di tadi itu kan ada sifat tribulasi, yang kedua itu, yang pertama kan unik, nomor dua universal. Ada di situ Yesaya 26 ayat 21 saya baca Pak ya. Ya, Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Nah, yang saya tanya Pak di sini, menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Jadi penduduk bumi ini kan banyak, ada orang Kristen, ada orang sebelah, ada yang tidak beragama Kristen, ada yang tidak percaya Tuhan Yesus. Bagaimana? Berarti penduduk bumi keseluruhan, Pak ya? ya. Jadi sebenarnya masa tribulasi itu adalah masa pencurahan murka Allah di atas muka bumi. Ya, itu nanti di doktrin eskatologi itu dia akan dibahas. Ya, jadi pencurahan murka Allah. Jadi Tuhan menghukum bumi ini. Nah, siapa yang dihukum? Tadi kita sudah bahas itu bahwa gereja diangkat sebelum masa itu. Berarti gereja tidak termasuk di dalam orang-orang yang dihukum itu. Tetapi yang tidak diangkat itu, ya, yang tidak diangkat ke awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa itu, itulah yang dihukum. Di situ ada orang Kristen, di situ ada orang sebelah, di situ ada orang-orang yang dari bangsa manapun. Jadi siapa yang tidak menerima Yesus secara pribadi, itu akan tinggal di atas muka bumi, dan mereka itu akan mengalami murka Allah, penghukuman dari Allah. Jadi itu Pak, jadi tidak termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Tapi orang Kristen bisa ada di situ. Ya, bisa ada di situ. Jadi jangan sekedar Kristen, tetapi harus menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, itu mungkin ada yang perlu mau dikembangkan, ya silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak penjelasannya masalah yang dihukum itu. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau tidak ada yang bertanya, memang harus betul-betul memahami ayat-ayat Alkitab itu. Dan seperti yang dibilang tadi itu di 2 Tesalonika 2 ayat 7 itu, yang menahan itu adalah gereja. Di YouTube lain kan yang menahan itu adalah Roh Kudus. Jadi kita harus bisa membedakan. Jadi Bapak Ibu, mari kita kalau lebih jelas bisa kita tonton ulang lagi di channel YouTube Sema Adonai, pelajaran pada malam hari ini dengan judul Roh Kudus pada masa tribulasi. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah mendekati habis, kalau masih ada tambahan dari Pak Daniel atau closing statement, tolong ditambahkan dan ditutup dengan doa. Terima kasih, dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Sam, karena Bapak juga mengutip dengan channel-channel lain yang mengatakan bahwa yang menahan itu adalah Roh Kudus. Itu bagi saya tidak ada dasar ayatnya dari 2 Tesalonika 2. Ya. Jadi 2 Tesalonika 2 itu terhimpunnya kita dengan Yesus. Jadi gereja diangkat, Yesus turun dari surga bertemu di awan-awan. Nah, itu yang konteks dari 2 Tesalonika 2 itu. Nah, kedua, bahwa Roh Kudus itu maha hadir. Jadi tidak akan pernah dunia ini akan hampa Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah Allah yang maha hadir. Maka yang menahan di dalam 2 Tesalonika itu bukan Roh Kudus, tetapi yang menahan di situ adalah gereja. Roh Kudus akan tetap ada di bumi untuk kemudian membuat orang-orang yang tertinggal itu pada akhirnya bertekuk lutut di hadapan anak domba Allah yang sudah mereka ikan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dari semua sesi pembelajaran doktrin Roh Kudus ini, saya mengharapkan Bapak Ibu sudah memiliki satu pemahaman yang walaupun tidak dalam detail, tetapi sudah memiliki suatu pemahaman dasar yang komprehensif, sehingga Bapak Ibu sudah memiliki satu pegangan yang kuat, yang tidak mudah lagi diombang-ambingkan dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang berdasar kepada pengalaman atau teologi empiris. Ya.
Tuhan Yesus memberkati. Saya berterima kasih karena Bapak Ibu sudah dengan setia mengikuti sesi ini dari awal sampai pada akhir. Dan Jumat yang akan datang kita akan masuk dalam satu sesi materi yang lain. Dan itu akan kita bahas kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kelas kami pada malam ini. Kami mengerti bahwa Roh Kudus itu akan tetap ada di atas muka bumi ini walaupun gereja telah diangkat. Dan karena itu kami percaya bahwa pada masa tribulasi pun Roh Kudus akan terus bekerja sehingga banyak orang yang kemudian jadi percaya kepada Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena kami diselamatkan bukan pada masa tribulasi, tetapi kami diselamatkan pada masa anugerah. Karena itu tolong kami supaya kami tidak menyia-nyiakan masa anugerah ini, tetapi kami mempergunakannya, mengisinya semaksimal mungkin, sehingga kami bukan hanya diselamatkan, tetapi kami juga dapat berkarya bagi kerajaan Allah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tim Sema Adonai yang sudah bekerja dengan sepenuh hati, dengan soliditas yang tinggi, sehingga pelayanan ini dapat berlangsung dan dapat menjangkau sebegitu luas, sebegitu banyak orang di atas muka bumi ini. Dan kami berdoa dimanapun suara Sema Adonai terdengar, maka orang-orang yang mendengar itu akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru. Kami akan mengakhiri sesi pembelajaran doktrin Roh Kudus ini. Kiranya Tuhan terus memimpin kami selanjutnya. Apapun yang akan kami kerjakan, biar Tuhan berkati supaya berhasil, dan dengan itu juga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa, kami akhiri pembelajaran doktrin Roh Kudus malam ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri pembelajaran Sema Adonai pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Pak Daniel. Terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat dan pelajaran yang berharga bagi kami yang ada mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming, maupun nanti yang mendengarkan secara ulang di channel YouTube Sema Adonai. Terima kasih juga Bapak Ibu. Sampai di sini pembelajaran kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.